Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillah, jazakunallah khairan atas undangannya, atas kesabarannya, terakhir atas pantunnya yang menarik ya. Ya. Alhamdulillah, eh, kita akan diajak mempelajari keistimewaan ibu, ibu kandung dan ibu mertua, mungkin gitu maksudnya ya. 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 Jadi ibu dan mertua ini dikuatkan dengan firman Allah surat Al-Furqan ya, ayat 54 ya. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Ya. Allah lah yang menciptakan manusia dari air. Dalam penciptaannya itu ada yang terkait dengan nasab. Nasab itu berarti hubungan darah, kesamaan DNA. Wasihra, dan ada yang hubungan pernikahan. Ya. Maka walaupun dia itu ibu suami kita, ya, ya, dia tetap mendapat haknya untuk dimuliakan sebagaimana kita memuliakan ibu kandung. Walaupun itu ibu atau kedua orang tua istri kita, maka dengan ayat ini dia berhak untuk mendapat penghargaan dari menantunya. Ya. Maka hati-hati berlaku terhadap apa yang tadi dikatakan, pentingnya menyampaikan ataupun bersikap yang baik terhadap ibu kandung sendiri juga berlaku kepada ibu mertua. Ya. Kemuliaannya juga diungkapkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, dan seterusnya. Ya. Ya. Utamanya ini disebutkan di ayat 16-nya bahwa merekalah orang-orang yang mengantarkan manusia masuk surga dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Ya. Baik, lanjut. Kemudian terkait dengan ibu mertua, dia mendapat hak untuk dimuliakan, ya, tidak disakiti, harus dijaga perasaannya, ya. Tentu menjadi bagian daripada firman Allah di ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Sebagaimana seorang istri itu harus mendapat uh, perilaku yang baik dari seorang suami, maka otomatis apa yang terkait dengan istri, yaitu orang tuanya, orang tuanya, ayahnya juga harus mendapat perlakuan yang sama. Bukankah
Apabila seorang menantu menyakiti mertuanya, tersakiti juga istrinya. Begitu juga seorang istri menyakiti orang tua suaminya, ya sakit hati juga suaminya. Ya. Disinilah ya hak yang sama, walaupun tidak 100% mungkin ya, ya. Karena ibu mertua itu kan terkait dengan ipar-ipar yang ada. Ya. Jadi kewajiban khususnya kewajiban malinya, kewajiban terkait materinya kan bisa berbagi. Apakah dengan adik ipar, kakak ipar. Ya, kalau itu terkait dengan hak apa memberi atau memberikan satu pemberian khususnya terkait dengan harta. Kemudian hadis yang lain ya, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfuh, tsumma raghima anfuh, tsumma raghima anfuh. Ya. Rugilah, rugi, benar-benar rugi manusia itu. Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar. Ya. Siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya panjang umurnya. Ya. Dirinya 50, orang tuanya udah 65, 70. Salah satunya atau dua-duanya ahaduhuma au kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Ya. Kemudian dia tidak masuk surga karena menyia-nyiakan ya kesempatan masuk surga dengan keberadaan orang tuanya ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Inilah Ibu jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan gambaran umum tentang kemuliaan ibu kandung ataupun ibu mertua ya. Dari nas-nas ini saya ingin lebih fokus ya kepada anaknya ya. Ya. Kita juga sebagai anak, kita juga sebagai ibu ya. Artinya begini ya, seorang ibu itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dimuliakan oleh anaknya, enggak dimuliakan, ibu itu sudah mulia ya. Jadi keharusan berbakti kepada orang tua ya. Kalaupun dengan tinjauan berbalas budi itu sebenarnya urutan kesekian, mungkin ke-10 atau keberapa ya. Ya. Jadi sebelum itu semua adalah ya berbakti kepada orang tua itu adalah peluang hasanat yang sangat luas yang disediakan oleh Allah untuk manusia itu dengan keberadaan ibunya. Ya. Jadi andai kata dia berbakti, nggak berbakti, andai kata dia berbuat baik kepada ibunya atau kepada mertuanya, ya, nggak berbuat baik, insya Allah dia fi khair. Ya. Apalagi dengan hadis yang mengatakan begini, seorang ibu yang dikaruniai 2 anak perempuan, kemudian dididik sampai dia dewasa, sampai dia berpisah, ya bersama suaminya, maka Rasulullah mengatakan dia bersama saya di surga nanti. Ya. Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wahiyya wa dhamma asabi'ahu, dan Rasulullah mengangkat 2 jarinya bersama saya seperti ini. Ya. Kan sudah mulia ya. Tinggal berikutnya bagaimana anak ini punya kesadaran. Ya. Ya memang kesadaran anak terhadap orang tua di dalam berbuat baik, ya. Yang perbuatan baiknya itu ya, diungkapkan dengan istilah wabil walidaini ihsana. Ya. Jadi bi itu dalam bahasa Arab sesuatu yang permanen, ya. Namanya harfu jar lil musahabah, ya, permanen, udah lengket, ya.
seharusnya manusia itu dengan orang tuanya ya itu menyatu, wabil walidain. Ditambah ihsana ya. Ihsana itu pakai masdar dan dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan dengan bentuk masdar, bentuk kata dasar itu menunjukkan sesuatu yang sudah permanen dalam diri manusia ya. Ibaratnya sholat malam bagi orang beriman itu seharusnya permanen ya, bukan setahun sekali apalagi sebulan sekali atau sebulan sekali ya. Ya, maka Allah katakan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ya. Ya, jadi ini ungkapan keharusan anak memuliakan orang tua ya, itu diungkapkan dengan 3 pendekatan. Ya. Ada huruf ba-nya, ada bentuk katanya disebut masdar, ada didahulukan ya. Ya, kata orang kedua orang tuanya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ya. Wa bil walidaini ihsana. Ya. Kan kalau mau bisa juga ya. Ya, wa ihsanan bil walidain bisa bisa begitu juga ya. Ya. Ya, tadi di ayat Al-Ahqaf juga begitu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Maka seharusnya bagi manusia, apalagi bagi yang beriman, apalagi bagi yang sudah dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada gerakan dakwah ini, ya, maka harus bisa menjadikan orang tua termasuk sumber kemenangan dakwah itu sendiri. Ya. Jadi bagi aktivis dakwah berbuat baik kepada orang tua bukan lagi ya sekedar balas jasa, ya, tapi adalah disitulah sumber kemuliaan manusia itu sendiri. Ya. Bahkan yang lainnya menyambut sumber segala sumber. Ya. Kalau kamu mencari ilmu, kamu baik kepada orang tuanya, kepada orang tuamu, insya Allah di situ kamu akan diberi ilmu. Kalau kamu mencari rizki, ya. Bahkan kalau kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka peran orang tua itu juga menentukan kemenanganmu. Ya. Surat ke-7 dalam Al-Quran itu namanya Suratul A'raf. Banyak penjelasan dari para ulama apakah Al-A'raf. Ya. Salah satunya orang yang tertahan gak masuk surga. Kenapa? Dulu jihadnya tidak atau belum mendapat izin orang tuanya udah berangkat duluan. Mungkin orang tuanya pasti ridho ya, ya. Tapi adab yang nggak dilakukan ini membuat satu catatan besar bagi manusia sehingga ditahan dulu oleh Allah. Ya. Ya. Ini bukti bahwa bagi aktivis dakwah, ya, berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu juga merupakan sumber datangnya kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya sumber kebaikan untuk pribadi dan sumber kebaikan untuk dakwah yang ditekuni dalam rangka memperbaiki umat itu. Ya. Jadi kalau kita mengambil contoh Nabi Sulaiman sebagai pribadi yang sebagai nabi yang sedang aktif dalam apa yang kita sebut dengan islahul hukumah, perbaikan sistem kehidupan politik di negerinya, ya. Maka salah satu doanya itu adalah doa kedua orang tuanya. Doa untuk kedua orang tuanya. Rabbi auzi'ni. Ya, di surat An-Naml tapi adanya ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya.
wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya. Jadi kita tahu dalam dakwah ini butuh kesabaran, butuh keberanian, ya, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. BKAP ini nggak banyak-banyak meminta para kader untuk bisa merekrut minimal 5 orang, ya. Ya, kalau dibanding dengan Nabi Sulaiman, 5 orang itu nggak ada apa-apanya, main-main aja istilahnya. Karena Nabi Sulaiman rekrutnya adalah seluruh negara, ya. Negeri Sabak itu semua direkrut, mulai dari rajanya sampai rakyatnya, sampai kemudian ratunya itu mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya. Ya, mungkin saja kita mengatakan, iya kita kan bukan nabi, kita kan bukan ini, bukan ini. Ya oke lah, walaupun tidak banyak kemiripannya Nabi Sulaiman, ya miripkanlah terhadap prestasi dakwah, sebar hidayah kepada minimal 5 orang, ya, dan 5 orang itu menarik atau tidaknya, berani atau tidaknya, greget atau tidaknya, itu tergantung amal solehmu sama orang tua. Ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya. Tidak mustahil ajakan ini sebagian orang bodoh amat, sebagian orang aduh berat banget, sebagian orang nunda-nunda, padahal diajak beramal soleh yang menghasilkan pahala yang nggak ada putusnya. Nah kalau nggak tertarik, jangan-jangan kamu ada masalah dengan orang tua. Ya. Maka penting, ya, memperhatikan orang tua sebagai sumber, ya, berbakti kepada orang tua sebagai sumber kebaikan. Semua kebaikan, termasuk surga, termasuk ampunan Allah. Ya. Kalau tadi Al-Ahqaf 15, Al-Ahqaf 16-nya mengatakan wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah. Ya. Ya. Kami hapus dosa-dosanya agar dia laik menjadi penduduk surga. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Ya. Ya. Orang tua tanpa berbakti anaknya tetap mulia. Insya Allah tetap ahli surga karena dia telah berprestasi, telah sabar mendidik anak-anaknya. Bagaimana dengan anak itu sendiri? Dikasih peluang, orang tuanya masih hidup, masih memungkinkan untuk diberikan birrul walidain, nggak dimanfaatkan. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, raghima anfuhu, raghima anfur rajul, raghima anfur rajul, rugi manusia itu. Ya. Ya. Dan salafus saleh mengatakan kalau salah satu orang tuanya, ya, meninggal, selalu mengatakan ughliqa babun min babail jannah. Tertutup satu pintu daripada 2 pintu surga. Ya. Kalau dua-duanya meninggal berarti ughliqa baba al jannah. Ya. Jadi penting juga menghidupkan kesadaran, ya. Jangan pernah menganggap biasa-biasa saja, apalagi sampai diteledorkan, ya. Tapi harus sebuah perhatian yang sangat serius di dalam berbuat baik kepada orang tua. Ya. Nah, bagaimana kepada mertua? Ya. Maka kepada mertua ini sebetulnya menjadi kelanjutan bagaimana seorang suami harus berbuat baik kepada ibunya. Ya. Begitu juga kepada ibu daripada istrinya. Ya. Istri kan mendapatkan hak untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bagian terpenting daripada istri itu adalah mertua. Begitu juga sebaliknya. Jadi pasangan itu harus saling membackup pasangannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai ada seorang suami yang menghalang-halangi istrinya
berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Mungkin istri punya alasan, lah saya kan dilarang suami, saya kan milik suami saya. Iya, tapi dalam kondisi seperti ini, suami tidak mendapat pahala memfasilitasi istrinya agar berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga suami ya yang berbuat sesuatu ya yang sudah pasti kalau orang tuanya tahu, mertuanya tersakiti. Sebagaimana istrinya tersakiti, orang tuanya juga tersakiti, maka ini merupakan pelanggaran terhadap hakul musahabah. Ya, ya betul memang ya, ta'adud itu masyru' ada syariatnya. Ya. Tapi prosedur yang tidak dilaksanakan dengan baik, ya, ya otomatis lah, ya, mertua ikut merasakan, ya, eh, mungkin kekecewaan, mungkin sakit hati, ya, ya, karena berarti tidak diperlakukan ya sebagai orang tua yang seharusnya, ya. Betapapun mungkin tidak 100%, tapi kalau 100% lebih bagus, ya, ya. Tapi itu bisa jadi ukuk terhadap mertua ya. Eh, ya secara umum menyakiti orang beriman itu kan tidak boleh ya. Terlebih ini mertua yang punya hubungan sihron tadi ya. Ya. Maka insya Allah ya berbuat baik atau memuliakan atau mengakui kemuliaan orang tua kandung atau orang tua yang berstatus mertua, keberkahannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik keberkahan kehidupan pribadi, ya. Sekali-kali ibu-ibu coba lihat ya di sekelilingnya kanan kiri ada orang rumah tangganya kok kurang baik, ya. Boleh dievaluasi. Mungkin hubungannya dengan orang tuanya kurang bagus. Mungkin hubungannya dengan mertuanya kurang bagus. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu sangat adil. Ya. Ya. Menyakiti siapa saja nggak boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ada nggak amal soleh yang senyantai mungkin? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, antakuffa syarraka anin nas. Usahakan kamu tidak menyakiti siapapun dalam kehidupanmu. Itu kan berarti umum kan? Ya. Hadits yang lain, karena kucing seorang perempuan dimasukkan neraka. Kenapa? Karena kucing itu diikat, dikurung, nggak dikasih makan. Padahal kalau dilepas kucing bisa nyari sendiri. Ya. Bagaimana dengan orang tua, istri, orang tua, suami, ya, yang diistilahkan di masyarakat, ya, pernikahan itu bukan hanya dengan pribadinya, istri itu saja. Pernikahan yang baik adalah yang akhlaki adalah pernikahan dengan seluruh keluarganya, ya, keluarga besarnya. Terutama di sini adalah ya mertuanya orang pertama, ya. Bagaimana ya, tidak menjadi suatu hal yang tidak diridhai oleh Allah, tingkat menyakiti mertua itu, ya. Di mana seorang mertua itu dari dulu dia mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang, ya. Ya. Sakit diobati, dikasih makan yang baik, kemudian dilamar oleh calon suaminya, diserahkan. Setelah diserahkan, disia-siakan sama suaminya. Gimana itu perasaan orang tua? Ya. Jadi ini akan menjadi timbal balik yang baik. Ketika orang beriman itu memuliakan mertuanya, insya Allah dia akan memuliakan putrinya yang notabene sudah menjadi istrinya. Atau sebaliknya, siapa yang bisa memuliakan istrinya,
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Yang motivasi aslinya bukan masalah kecantikannya, bukan masalah ya seluruh pertimbangan keduniaan, mungkin kekayaannya dan lain sebagainya, tapi memuliakan istri adalah amal soleh yang disyariatkan oleh Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali melecehkan wanita. La yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Ya. Karena dulu bangsa Arab kalau wanita itu suaminya meninggal, maka wanita itu diwarisi. Ya. Diwarisi itu artinya bisa dinikahi, bisa enggak dinikahi, bisa dinikahkan, bisa melarang nikah dengan orang lain. Jadi enggak diberi hak hidup secara baik. Ya. Dan perlakukan dia sebaik-baiknya. Ini perintah Allah. Ya. Perlakukan dengan baik, baik dia itu lagi bisa menyenangkan kamu, ya. Atau dia lagi mengecewakan kamu, kamu juga tetap harus memperlakukan baik, karena di balik itu juga akan ada janji Allah. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Dan otomatis memuliakan istri itu satu paket memuliakan orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan memuliakan saya, itu satu paket memuliakan keturunannya. Ya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya. Ya. Saya juga butuh kalian menghormati kerabat-kerabat saya, anak saya, istri saya. Ya. Makanya menghormati mereka satu paket dengan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian kesempalan Islam begitu hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi semua mengatakan ini kelompok Rafidah, ya, kelompok penolak daripada ajaran Islam yang benar. Ya. Kenapa? Memang dia cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait, tapi benci kepada Abu Bakar dan Aisyah. Ya. Ya. Maka kaum muslimin, ijma ulama lebih sepakat ini Rafidah. Kenapa? Memang Abu Bakar itu sahabat, tapi sahabatnya plus-plus. Abu Bakar itu mertua Aisyah, anaknya, putrinya yang sekaligus istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga demikian. Umar itu ya sahabat, ya santri Rasulullah, tapi di waktu yang sama dia adalah mertua Rasulullah dari putrinya Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Ya. Karena kalau tahu ada orang membenci Abu Bakar, pasti Rasulullah tersinggung. Karena itu sudah menjadi bagian daripada hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jika hadits-hadits begitu banyak menganjurkan agar menjaga keutuhan rumah tangga itu menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ya, semua perbuatan itu bisa tidak bernilai di sisi Allah, ya. Ya. Kullu lahwin batilu, ya. Segala kegiatan yang sifatnya hiburan mungkin bisa jadi nggak ada pahalanya, kecuali yang dilakukan oleh manusia di dalam rangka mempersiapkan jihadnya di jalan Allah, apa melatih kudanya, apa melatih kemampuannya memanah, dan yang ketiga kegiatannya bersama istrinya. Ya. Dan salah satu menjaga keutuhan rumah tangga harus diterapkan menghormati kedua orang tuanya alias mertuanya, ya. Harus punya agenda khusus bagaimana dia rutin mengunjungi kedua orang tuanya, juga mengunjungi mertuanya. Ya. Ya.
Karena itu akan menjadi kelanjutan daripada berbuat baik kepada orang tua, kepada istrinya. Begitu juga istrinya harus diberi hak untuk melakukan bentuk-bentuk birrul walidain ya kepada kedua orang tuanya atau menantu bagi suaminya ya. Mungkin saja seorang istri nggak bekerja, nggak punya penghasilan ya, maka suamilah yang harus punya kesadaran ya, membahagiakan istri sekaligus harus juga membahagiakan orang tuanya. Bantulah untuk berinfak istri itu kepada orang tuanya, karena itu juga insya Allah akan berperan mengutuhkan rumah tangga, karena semua bentuk kegiatan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang beriman untuk mengutuhkan rumah tangga itu menjadi suatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu yang berpahala dan tidak ada yang lahun istilahnya, yang sia-sia tanpa apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.